Halo guys, kembali lagi bersama Dowel Anime. Kali ini Mimin akan lanjutin alur cerita manhwa Soul Station Necromancer. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan, saat Wujin bertemu dengan ibunya, mereka berdua pun berpelukan dan menangis haru. Menurut perkataan ibunya, 5 tahun yang lalu, setelah dirinya menghilang, semua stasiun kereta di seluruh dunia, semuanya menjadi Dungeon. Kejadian itu disebut sebagai Dungeon Shock. Ayahnya meninggal dunia. Ketika dia sedang pulang, dia terkena Dungeon Shock. Jadi ibu harus merawat adiknya sendirian. Dari awal keluarganya tidaklah kaya, tapi kemalangan datang satu persatu. Adiknya sakit dan situasinya mulai memburuk setiap harinya. Dan semenjak itu, setiap hari bagaikan siksaan. Kemudian ibunya pun mengantarkan Wujin ke rumah. Ibunya langsung pergi meninggalkannya. Dia sepertinya akan menjemput adiknya dari sekolah TK. Ibunya menyuruh Wujin untuk tetap di sini dan jangan kemana-mana. Wujin hanya terdiam di tempat itu dan melihat rumahnya yang hanya satu petak. Dia melihat sekitar kamar ini, dan kamarnya sangat kecil untuk seluruh keluarga bisa tidur. Dan Wujin bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh ibunya, mengurus dan menjaga keluarga ini sendirian. Pada satu dinding, terdapat tumpukan kardus. Itu adalah barang-barang milik Wujin dan juga ayahnya. Ibunya merasa kalau dia masih tidak bisa membuangnya. Wujin mengerti kenapa itu terlalu sulit bagi ibunya. Dan saat itu juga, hatinya merasa sangat berat. Dan nampak diperlihatkan adik dari Wujin. Dia yang baru pulang dari sekolahnya. Ibunya menyuruh adiknya untuk menyapa kakaknya. Dan memberitahukan bahwa yang di depannya adalah kakaknya. Wujin hanya tersenyum. Dia berkata, "Kau sudah tumbuh besar. Apa kamu masih ingat kakakmu ini? Ketika kamu masih bayi, aku pernah mengganti popokmu." Dia pun mengelus kepala adiknya. Adiknya masih terlihat bingung. Adiknya pun berkata, "Sekarang aku sudah tidak mengompol lagi loh." Ibunya menyuruh adiknya untuk bermain bersama kakaknya, karena ibu akan membuatkan makanan. Adiknya berkata, "Apakah kita tidak pergi ke restoran?" Nampaknya ibunya sedang libur, dan diperlihatkan pada waktu malam hari. Mereka bertiga pun nampaknya telah beristirahat dan tertidur. Yang masih bangun memikirkan, kalau 20 tahun sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu, kalau dirinya telah disumon ke planet Alpen. Dunia itu bagaikan game, untuk bisa bertahan hidup di planet Alpen melawan monster yang ganas, dan menggunakan cara apapun yang dia bisa, dia melawan sekuat tenaga yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan hasilnya dia menjadi Necromancer dengan level maksimal. Setelah perjalanan tiada akhir itu, Wujin bertemu dengan admin dimensi. Semua itu dia lakukan demi pulang ke bumi dan bertemu dengan keluarganya lagi. Dia berharap dia bisa menemukan kebahagiaan sederhana yang pada awalnya dia harapkan. Akan tetapi, bumi yang sekarang ini tidaklah sama dengan bumi yang sebelumnya. Oleh karena itu, ayahnya meninggal dan keluarganya sedikit kehabisan uang. Dia tidak akan membiarkannya. Dia berniat akan mencari uang yang banyak. Dia bisa bertahan hidup di planet Alpen. Dan demi keluarganya yang setia menunggunya, dia bisa menjalani sesuatu yang lebih menantang dari Alpen. Dan diperlihatkan keesokan harinya, dia telah membeli HP baru. Dia berpikir apakah dirinya adalah seorang awakener. Karena sebelumnya saat di terminal bus, seseorang berkata kalau dirinya adalah seorang awakener. Orang sebelumnya mengira kalau dirinya seorang awakener yang telah terdaftar. Orang yang berjaga takut, karena dia mengira kalau orang biasa yang masuk ke tempat itu, dia pasti akan dimarahi atasannya. Dan dia berkata, "Kenapa kamu masuk ke dalam situ?" Padahal Dungeon itu sudah ditinggalkan, bahkan tidak ada satupun Bloodstone. Dan Wujin disuruh untuk mengisi daftar orang yang masuk. Kemudian scene beralih ke waktu sekarang. Dia nampaknya ingin segera menghasilkan uang. Dan satu-satunya yang dia bisa lakukan sekarang ini adalah menjadi awakener. Dia mengirimkan pesan kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Aku tahu seseorang yang tinggal sendirian di tempat dulu kita tinggali. Aku akan menginap di sana dulu untuk sementara, dan belajar untuk mempersiapkan ujian masuk sekolah." Wujin berharap semoga dengan ini ibunya tidak terlalu khawatir. Ketika dia sedang mencari uang, dia nampaknya akan menelpon Jaimin. Dia jadi tidak enak meminta bantuannya lagi. Namun dia bisa membayar hutang budinya nanti, karena mungkin dia satu-satunya yang bisa membantunya. Dia pun menelponnya. Namun nampaknya telepon itu salah sambung.
Sepertinya Jaimin memberikan nomor palsunya. Kemudian Shin beralih ke sebuah apartemen. Di sana terdapat Jaimin yang akan pulang ke apartemennya. Dia berpikir di waktu sebelumnya dia bahkan tidak bisa berterima kasih kepada orang itu. Berkat dia, Soyuk dan teman-temannya tidak berani mendekatinya lagi. Walaupun Woo Jin sedikit gila, tapi dia bukanlah orang yang jahat. Semoga saja dia bertemu dengan ibunya lagi, dan semuanya berakhir dengan baik. Dia nampaknya akan memasuki apartemennya. Namun nampaknya Woo Jin telah ada di sana, dan menyapanya, Jaemin. Selamat datang. Dia yang melihat Woo Jin ada di sana sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Nampaknya saat kemarin dia menginap, dia telah melihat passwordnya ketika Jaemin masuk. Jaemin pun kesal karena ini namanya masuk tanpa izin. Woo Jin pun berkata, aku mencoba menghubungimu sebelumnya, tapi yang jawab malah orang lain. Jaemin pun nampaknya merasa bersalah karena memberikan nomor palsu. Namun Woo Jin meminta untuk melupakan saja hal itu, karena dia akan meminta bantuan Jaemin. Dia menjelaskan kalau dirinya adalah seorang awakener, yang membuat Jaemin terkejut. Namun Jaemin sudah menduganya, karena kekuatannya sangat tidak wajar. Woo Jin bertanya, ngomong-ngomong, apakah seorang awakener bisa mendapatkan banyak uang? Nampaknya seorang awakener dapat menghasilkan uang tergantung dari jenis dungeonnya. Woo Jin meminta Jaemin untuk menjelaskan semua yang dia tahu. Jaemin berkata, pertama-tama, kamu harus mendaftarkan diri di asosiasi sebagai awakener untuk bisa memasuki dungeon. Dan kamu bisa langsung pergi ke dungeon jika kamu masuk ke dalam guild. Kamu juga bisa bekerja pada asosiasi atau di birokrasi juga. Kemudian Woo Jin pun berkata, bukannya untuk mendapatkan uang paling banyak itu kalau kamu bisa menyelesaikan dungeon sendirian? Tentu saja, ucap Jaemin. Tapi karena itu terlalu berbahaya, lebih baik kamu bergabung saja ke dalam guild. Woo Jin berkata, bukannya aku harus lulus ujian masuk dulu jika ingin bergabung ke dalam guild? Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus mencari uang secepat mungkin. Namun Jaemin berkata, kalau begitu setidaknya kamu harus ikut masuk ke dalam party, karena dongeng itu sangat berbahaya. Jaemin menyuruh dia untuk mendownload aplikasi, dan Jaemin meminta HP-nya untuk menginstalkan aplikasinya. Jaemin berkata, wah ternyata masih ada HP jenis ini ya. Apakah ini HP bekas keluargamu? Woo Jin nampaknya tidak tahu kalau itu HP keluaran 4 tahun yang lalu, dan dia menyangka kalau ini model baru. Nampaknya dia telah ditipu oleh penjaga konter penjual HP, yang berkata kalau ini adalah model yang populer sekarang. Karena memiliki ketangguhan yang luar biasa, dan banyak awakener yang menggunakan HP ini, dia pun jadi membeli HP tersebut. Dia sangat marah kepada sales counter tersebut. HP-nya juga loadingnya lama, dan telah diperlihatkan sebuah forum Dungeon. Di sini kamu bisa menemukan informasi tentang Dungeon dan cara memesannya. Kamu juga bisa mencari Dungeon dan memasuki Dungeon lewat forumnya. Pertama-tama kamu harus mendaftarkan dirimu sendiri sebagai awakener, karena bisa-bisa kamu langsung mati kalau kamu masuk begitu saja ke dalam Dungeon. Woo Jin pun melihat-lihat di dalam forum itu. Namun dia melihat kok ada tulisan biaya masuk. Jaemin menjelaskan, itu biaya masuknya. Walaupun Dungeon tingkat rendah, tetap saja harganya bisa sampai 1 juta won. Kemudian Woo Jin pun hanya terdiam. Kemudian dia berkata kepada Jaemin, pinjamin aku uang dong. Dan nampaknya Jaemin memberikannya. Kemudian Shin beralih ke birokrat urusan umum awakener. Dan di ruangan ujian awakener, Woo Jin nampaknya sedang diuji oleh penguji. Dia pun mengeluarkan skillnya. Para penguji terkejut, karena dia mengeluarkan aura yang hitam. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan apa diperlihatkan aura milik Woo Jin yang hitam. Dia pun membangkitkan skeleton dari mayat kelinci. Orang-orang yang melihatnya pun terkejut, dan nampak skeleton tersebut yang telah tersumon. Penguji bertanya, jadi kau seorang penguji sudah pernah melihat semua jenis pengguna ability, tapi ini pertama kalinya dia melihat necromancer. Pengguna ability summon dinilai berdasarkan kemampuan tempur familiar yang di summon, dan penguji menyuruh untuk menyerang monster goblin itu. Nampaknya itu adalah sebuah hologram yang dapat mengetes kekuatan. Dia pun menyuruh skeletonnya untuk menyerang goblin tersebut, dan ujiannya pun selesai. Dia pun diberikan kartu sertifikat. Namun peringkatnya hanya F. Itu adalah peringkat terendah, karena kemampuan tempur familiar yang kau summon lebih lemah dari dugaan para penguji.
Tapi karena itu adalah kemampuan yang unik, para penguji yakin kalau dia tidak akan kesulitan. Di dalam kelompok, Wu Jin pun berpikir bodoh amat sama ranknya. Terpenting dia bisa masuk ke dalam Dungeon. Dia pun melihat sebuah forum Dungeon. Dia berniat untuk masuk ke dalam dunia ini. Nampak seseorang berambut berwarna hijau. Dia berkata, "Sepertinya kau datang sendirian. Apakah kau mau bareng kelompok kami? Kami berjumlah 7 orang. Jadi masih ada tempat yang kosong." Namun Wu Jin menolaknya, karena dia mau masuk sendiri saja. Orang berambut hijau berkata, "Kenapa kau menghamburkan biaya masuk? Dan masuk sendirian? Lagian kan ada batas seberapa banyak Bloodstone yang bisa kau tambang dalam batas waktu tertentu. Kelihatannya kau baru menjadi awakener baru-baru ini ya. Jadi apa ranmu?" Dan Wu Jin menjawabnya, "Kalau dia masih rank F." Orang itu kembali berkata, "Sepertinya kau datang kemari tanpa tahu apapun. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk belajar dan ikutlah dengan kelompok kami." Dan diperlihatkan dia yang bernama Baedosu. Dia berniat bisa menjamin keselamatan Wu Jin. Kemudian, Wu Jin pun berpikir, jadi biaya masuknya diatur sesuai jumlah maksimal peserta. Kalau dia masuk sendirian, 1 jam harganya bisa mencapai 800.000 won. Dan itu sangat mahal banget, karena jumlah peserta untuk Dungeon maksimalnya 8 orang. Kalau ingin menggunakannya sendirian, Wu Jin harus membayar biaya masuk yang setara dengan 8 orang sendirian. Dia pun nampaknya ingin masuk ke dalam party tersebut, karena dia cuma coba-coba untuk menambah pengalaman. Kemudian ada orang yang bertanya kepada dirinya, "Aku nampaknya agak gugup, bagaimana denganmu?" Tapi seorang pria tidak boleh takut, bahkan meskipun memang ketakutan. Wu Jin nampaknya orang yang cukup percaya diri. Orang itu juga nampaknya direkrut oleh Dosu untuk masuk ke partinya, sama seperti Wu Jin, dan sepertinya dia baru 2 bulan yang lalu berhenti sekolah dan mulai bekerja penuh sebagai awakener. Dan nampak diperlihatkan ada beberapa orang yang telah terluka setelah keluar dari Dungeon tersebut. Orang-orang itu berkata kalau Hobgoblin muncul, dan ini tidak masuk akal. Orang itu komplain kepada penjaga yang ada di situ karena kemunculan Hobgoblin. Namun Dosu berpikir kalau nggak ada gunanya komplain begitu dan buang-buang tenaga saja. Terkadang, di dalam Dungeon ada monster yang nggak ada di daftarnya. Karena Hobgoblin adalah monster bintang 2, sepertinya mereka bisa mengatasinya asal berhati-hati. Dan mereka pun telah bersiap-siap untuk masuk, dan diperlihatkan suasana di dalam ruangan Dungeon tersebut. Dan nampak ada beberapa goblin. Mereka pun melancarkan serangannya ke arah goblin tersebut, menggunakan serangan bola api. Dosu juga menyerang monster tersebut. Dia menggunakan serangannya untuk membuat mata dari goblin terbakar. Sekarang giliran yang lainnya untuk menyerang dia dengan cara dipanah dan dipedang. Tak lupa Wu Jin juga mensumon skeletonnya. Dia juga ikut menyerang. Dan gerombolan goblin tersebut pun kalah. Mereka semua pun saling memuji kekuatan masing-masing. Wu Jin nampaknya menggunakan sisa poinnya untuk menaikkan level skill. Dan Dosu menggunakan pelatihnya untuk membelah goblin. Seperti yang dia duga dari Dungeon bintang 2, tingkat drop itemnya cukup bagus. Dia nampaknya mendapatkan Bloodstone. Setidaknya kalau seukuran ini, masing-masing orang bisa mendapatkan 200.000 won. Wu Jin yang mendengarnya pun terkejut, karena kristal mana sekecil itu seharga 200 won. Pantas saja semua awakener mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk Dungeon. Itu artinya biaya masuk seharga 100.000 rupiah bukan apa-apa. Dan Dosu pun mendapatkan cukup banyak Bloodstone. Dia berkata, "Ada sebanyak ini meskipun kami masih di awal Dungeon. Ini nggak sebanding dengan Dungeon bintang 1. Dungeon bintang 2 adalah pertambangan emas." Dia nampaknya cukup senang. Nampaknya mereka sebentar lagi akan sampai ke lantai terakhir. Dan Dosu menyuruh agar berusaha semaksimal mungkin. Namun di hadapan mereka terdapat Hobgoblin. Dosu memimpin serangan kali ini. Dia menyuruh temannya untuk tenang dan lanjutkan dengan formasi kita yang biasa. Namun Wu Jin bertanya, "Bukankah kita seharusnya lebih berhati-hati lagi?" Namun Dosu pun menjawab, "Aku sudah ingat buku petunjuknya. Serangan utamanya adalah sihir, karena kemampuan Jong Chol adalah membuat perlindungan. Kalau kita menghadang serangan dan melompat ke arahnya selama delay, kita pasti akan menang." Wu Jin hanya akan mengikutinya. Karena itulah yang dikatakan ketua tim, gak ada gunanya kalau dia merasa ragu. Dan nampak diperlihatkan Hobgoblin yang akan mengeluarkan serangannya. Dan Jongsu berniat akan menggunakan skill pertahanannya.
dan serangan tersebut pun mengenai mereka, namun dapat dihadang oleh pertahanan Jongsul, dan yang lainnya berniat akan menyerang. Dosu menggunakan serangannya, dan membuat mata dari Hobgoblin itu terbakar, yang lainnya juga ikut menyerang. Dengan pedang dan juga sihir, Wujin menilai monster itu cukup hebat dan berbahaya, di antara monster yang jumlahnya tak terhitung yang dia hadapi di planet Alpen. Hobgoblin juga termasuk. Beda dengan goblin biasa, Hobgoblin punya tingkat kecerdasan yang tinggi, sampai pada tingkat di mana mereka bisa mengeluarkan spell atau sihir. Tapi yang sebenarnya berbahaya dari Hobgoblin bukanlah sihirnya, dan nampak para goblin yang sepertinya bertingkah aneh. Mata mereka mengeluarkan cahaya. Mereka pun menyerang dengan cara diam-diam, dan menggunakan serangan racun untuk menyerang player. Para goblin itu menyerang dengan cara diam dan cepat. Namun ini sudah sesuai perkiraan Wujin. Bahaya sebenarnya dari Hobgoblin bukanlah kemampuan fisik ataupun sihir, melainkan kemampuan memerintahnya yang berasal dari tingkat kecerdasan tinggi. Jika dibandingkan dengan goblin, sebuah komandan pasukan goblin seharusnya tidak dinilai sama seperti monster bintang 1 lainnya. Para goblin itu pun nampaknya akan menyerang mereka dengan cara bersama-sama, dan dengan formasi yang teratur. Dosu yang melihat hal tersebut menyuruh rekannya untuk kabur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun melancarkan serangan terakhir, namun dapat diatasi dengan mudah oleh para goblin. Dosu menyuruh untuk kabur karena mereka tidak akan berhasil. Namun nampaknya Jongsul telah meninggal, dan mereka meninggalkannya di tempat tersebut. Mereka semua pun mundur. Namun Hobgoblin sepertinya akan melancarkan serangan sihirnya. Dia pun mengeluarkan sihir petir. Sihir itu tepat mengenai salah satu orang, yang membuat orang itu pun terkapar. Namun Dosu tidak memperdulikan orang itu dan kabur. Begitu saja, orang itu pun ditinggalkannya, dan para goblin datang mengerumuninya. Namun Wujin melihat dari kejauhan, dia nampaknya ingin beraksi sendiri. Dia berkata, kalau sudah lumayan lama dia tidak berburu goblin. Dia pun mengeluarkan senjatanya dari sistem, dan dia juga mensummon beberapa skeleton. Mereka semua pun akan bertempur. Dia langsung melesat ke arah para goblin tersebut. Mereka semua pun bertempur. Ketika para skeleton menghadapi para goblin, dia berniat mengurus ketuanya. Dia pun langsung melesat ke arah ketua tersebut dan menusuknya dengan linggis. Dan nampaknya monster itu telah dikalahkan. Dan Wujin pun naik ke level 6. Dia berpikir kalau lebih baik bekerja sendiri daripada dalam sebuah tim, dan XP-nya pun meningkat drastis. Namun orang yang sebelumnya terkena serangan dari goblin, meminta tolong kepada Wujin untuk menyelamatkannya. Kemudian Wujin pun berkata, kau bisa memberiku apa kalau aku membantumu? Orang itu berkata kalau tidak akan mengatakan apapun pada semuanya. Kalau kau seorang awakener rang D. Wujin nampaknya tidak memperdulikan hal itu. Dia nampaknya ingin meminta uang 2 juta won kepada orang tersebut agar dia mau menyelamatkan nyawanya. Kemudian diperlihatkan orang yang diselamatkan Wujin sebelumnya. Dia pun nampaknya sedang mengambil Bloodstone. Dia nampaknya sudah pulih dan disuruh Wojin untuk mengambil batu-batu tersebut. Orang itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa orang seperti ini rangnya F, kemampuannya berburu monster bintang 2 seorang diri, sudah seperti seorang dengan rank D. Kemampuannya memanggil skeleton dan skill untuk mencari Bloodstone, dan lagi kemampuan untuk menarik sesuatu dari mayat monster untuk menyembuhkanku. Kalau dilihat dari skill-skill yang dia punya, mungkin saja dia seorang rank C. Jelas aja tidak mungkin karena baru 3 jam yang lalu, dia terdaftar sebagai awakener. Kemudian orang itu memberikan tas yang berisi Bloodstone kepada Wojin. Wujin bertanya dengan Bloodstone sebanyak ini, berapa yang bisa kudapat? Nampaknya itu mungkin berisi sekitar 800. Wujin juga tidak menyesal karena telah berinvestasi 100.000 won. Karena ini bukan hasil yang buruk, dia juga berkata, kalau ini semua punyaku, dia bahkan tidak memberikannya kepada orang itu satupun. Orang itu berpikir kalau Wujin adalah seorang yang mata duitan, karena dia sebelumnya diselamatkan namun dengan imbalan 2 juta won. Namun orang itu juga berpikir, kalau 2 juta won tidak masalah untuk menebus nyawanya, mereka pun akan pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Wujin mendapatkan sebuah sistem. Kalau ada hawa pembunuh terdeteksi, dan dia pun merasakan ada sebuah jebakan. Kalau semua monster di sini sudah dihabisi, artinya hanya ada para player. Wujin berkata kepada mereka,
"Hei kalian, bagaimana kalau kau keluar saja dan berhenti bersembunyi?" Dan nampaknya orang-orang itu pun keluar. Dia anggota party yang sebelumnya meninggalkan mereka. Dosu berkata, "Kalian berdua yang menghabisi semuanya?" Namun Wujin merasa, kalau mereka akan menyerangnya kalau kita sudah dekat. Dan orang di sebelah Wujin pun bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Kemudian Wujin berkata kepada mereka, "Kalian kabur lalu muncul lagi. Sepertinya kalian tidak mempunyai rasa malu. Kalian harusnya menunggu di depan penghalang. Kenapa kalian ke sini?" Kemudian Dosu pun menjawabnya, "Kenapa kau seperti itu? Kita ini kan satu tim. Kami kembali untuk menyelesaikan Dungeonnya setelah melakukan strategi melarikan diri. Tapi ketika kami kembali, semua monsternya sudah terbunuh. Bagaimana bisa kau melakukan itu sendiri?" Dosu pun hanya fokus ke arah tas milik Wujin. Kemudian Wujin berkata, "Omong kosong, berhenti mempermainkanku. Kalian pasti berencana kabur setelah mengambil Return Stone. Tapi karena semua sudah selesai, kau mau merampas ini kan?" Wujin nampaknya mengeluarkan semua Bloodstone dari dalam tasnya. Dia pun berkata kalau kalian mau cepat ambil saja. Kemudian Dosu berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Kami tidak sebodoh itu lalu membunuhmu. Kau berhasil menghabisi semua monster itu, sedangkan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami minta maaf sudah meninggalkanmu dan sungguh. Tapi tadi itu di antara hidup dan matiku. Jadi mau bagaimana lagi? Kami kembali cuma untuk mengambil Return Stone. Syukurlah kalian sudah menyelesaikannya. Kami bisa mengambil mayat Jongsul juga. Terima kasih banyak." Kemudian Wujin pun berpikir dalam hatinya, "Apa aku hanya terlalu sensitif saja? Peringatan tadi mungkin hanya sebuah antisipasi kalau ada monster. Apa mungkin aku jadi terlalu sensitif karena sudah di Alpen selama 20 tahun? Aku sudah tidak di Alpen. Aku di bumi sekarang." Namun tiba-tiba mata dari Wujin pun terkena serangan dari Dosu. Mereka semua pun akan melancarkan serangannya ke arah Wujin dan temannya. Dan temanmu Wujin pun mendapatkan luka di bagian bahunya. Kemudian Dosu berniat untuk menyerang Wujin. Dia berkata, "Jangan dendam padaku ya. Semua awakener itu sama, benar kan?" Dan dia pun menggunakan pisaunya untuk menusuk Wujin. Kemudian Shin beralih ke sebuah pintu Dungeon. Di sana terdapat para awakener dari guild. Mereka nampaknya telah menyelesaikan sebuah Dungeon. Kemudian tim leader perempuan yang sebelumnya mendapatkan pesan panggilan. Dalam panggilan tersebut berkata, "Kami menemukan si penyusup, yaitu Kang Wujin. Itu sangat sulit menemukan siapa dia. Tapi tampaknya dia merupakan seseorang yang baru saja mendaftar sebagai awakener hari ini." Wanita itu pun terkejut mendapatkan laporan dari rekannya. Kemudian Shin beralih ke Dungeon. Saat Wujin sedang diserang oleh Dosu, Dosu merasa dirinya telah menusuk Wujin. Namun ternyata hal itu salah, karena dia dapat menahannya dengan tangannya. Wujin berkata, "Sungguh serangan yang tidak sopan." Dan dia pun langsung membanting Dosu ke lantai dengan sangat keras, yang membuat dia sangat kesakitan. Bahkan lantainya pun langsung remuk. Wujin berkata, "Tapi kok bisa ya? Semuanya terjadi sesuai perkiraanku. Apa seperti inikah para awakener itu? Betapa memalukannya kalian. Kalian menjadi serakah atas semua Bloodstone. Dan apa?" Diperlihatkan Wujin yang akan mensumon mayat-mayat dari para goblin. Dan para skeleton pun muncul. Dia menyuruh skeleton untuk menyerang bawahan Dosu. Wujin mengambil belati yang sebelumnya digunakan Dosu. Dia pun berjalan ke arah Dosu. Dia nampaknya ketakutan karena mengira akan dibunuh oleh Wujin, dan memintanya untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu. Namun Wujin tidak memperdulikan hal itu. Ujian berkata, "Berbicara, kenapa? Apa kau menunggu cooldown skill milikmu?" Dan Wujin langsung melancarkan belati itu ke arah Dosu, dan membuat mereka semua pun meninggal di tempat. Tak lupa menggeledah bawaan mereka. Nampaknya mereka membawa banyak uang. Orang yang sebelumnya diselamatkan oleh Wujin hanya melihatnya. Dia berkata dalam hati, dia telah membunuh orang. Dia sangat terkejut setelah Wujin membunuh Dosu. Namun Wujin berkata, tidak ada harapan bagi orang yang menusuk orang lain dari belakang. Benarkan Sunggo? Nampaknya orang itu bernama Sunggo. Wujin kembali bertanya, kenapa kau tidak menjawab? Kau juga hampir mati karena itu kan? Aku telah menyelamatkan nyawamu 2 kali. Jadi kirimi aku 2 lagi yang lebih besar kalau begitu. Dia nampaknya benar-benar mata duitan. Wujin meminta dia untuk memperlihatkan bahunya, karena dia harus menyembuhkannya.
dan nampak diperlihatkan pintu keluar dari Dungeon tersebut. Dan mereka pun telah keluar dari sana. Petugas di sana bertanya, "Kenapa cuma ada kalian berdua?" Mereka berdua menjawab, kalau yang lainnya terbunuh oleh para monster. Dan bertugas juga bertanya bagaimana kok bisa mendapatkan semua Bloodstone-nya. Dan Wu Jin pun menjawabnya, "Meskipun kita mati, bukankah kita juga perlu untuk mengurusi uang kita?" Mereka berdua pun diminta untuk menandatangani daftar isi sebelum pergi dari sini, karena biro mungkin akan menghubunginya lagi. Jika biro membutuhkannya untuk penyelidikan atas insiden ini, nampak diperlihatkan Wu Jin yang sepertinya telah menjual batu tersebut. Dia nampaknya sangat senang sekali, karena ketika berpikir bahwa dia mendapatkan 13 juta won dalam satu Dungeon, ditambah dengan hutang Sunggo sebanyak 4 juta won, jumlahnya adalah 17 juta won. Tampaknya aku harus memasuki Dungeon sendirian mulai dari sekarang. Namun Sunggo nampak lesu, karena dia memiliki hutang kepada Wu Jin. Bahkan semua tabungannya tidak akan cukup. Kemudian Wu Jin berkata kepadanya, "Kau tahu kan, aku sangat membenci penusuk dari belakang. Aku akan menunggumu untuk menghubungiku." Dia pun pergi meninggalkannya. Dan Sunggo nampaknya ingin mengambil pinjaman saja. Kemudian Shin beralih ke sebuah counter HP. Di sana terdapat karyawan yang sebelumnya menjual HP ke Wu Jin. Orang itu nampaknya sedang ngantuk karena tidak ada pelanggan hari ini. Namun tiba-tiba Wu Jin datang ke tempat itu dengan menendang pintu toko, yang membuat orang itu terkejut. Dan tak hanya itu, Wu Jin langsung mengangkat orang itu dan menamparnya beberapa kali. Orang itu pun bertanya-tanya, "Apa yang kau lakukan?" Namun Wu Jin tetap menamparnya tanpa henti. Orang itu nampaknya sangat ketakutan dan meminta ampun kepada Wu Jin. Dia pun langsung menjatuhkan orang itu, dan orang itu pun langsung bersujud di hadapannya. Wu Jin berkata, "Aku benci orang yang menusukku dari belakang. Dan itu juga berlaku untuk orang yang berbohong padaku." Orang itu bertanya-tanya, "Menusuk dari belakang? Aku tidak pernah bertemu denganmu. Bagaimana mungkin aku menusukmu?" Kemudian Wu Jin menunjukkan HP yang telah dibelinya. "Inilah yang kau jual padaku. Kau pasti mengingatnya kan?" Dia pun mengingatnya. "Aku telah menjual kepada si pecundang itu." Dia masih belum sadar kalau pecundang itu adalah orang yang ada di hadapannya. Wu Jin sangat marah sekali pada dirinya. Dan nampaknya dia telah diberi ponsel baru sebagai gantinya. Dia pun telah meninggalkan tempat tersebut. Dia berkata, "Penipu itu, jika kita di Alpen, aku sudah mencabik-cabik seluruh tubuhnya." Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengepung Wu Jin. Orang itu berkata, "Kau adalah Necromancer kelas F. Melihat kau yang membersihkan stasiun Guanchun sendirian, aslinya pasti kamu kelas E. Jika itu masalahnya, itu tidaklah mustahil bagi dua kelas F untuk merencanakan pembunuhan tim. Kau sungguh berani untuk seorang pemula." Dan diperlihatkan orang yang sebelumnya, wanita berambut merah. Wu Jin bertanya-tanya, "Kalian itu siapa?" Kemudian wanita itu pun menjawab, "Maaf, saya telat memperkenalkan diri. Aku adalah Li Yunhe, kapten tim utama guild." Wu Jin merasakan kekuatan dari wanita tersebut. Dan nampaknya Li Yunhe nampaknya cukup kuat. Wu Jin bertanya, "Apakah ada yang kau perlukan dari aku?" Kemudian wanita itu menjawab, "Jadi ini tikus yang datang ke dalam Dungeon guild kami tanpa rasa takut sedikit pun." Namun Wu Jin juga menjawabnya, "Tikus katamu? Jadi kau mengumpulkan orang sebanyak ini hanya untuk menangkap seekor tikus? Sepertinya guild Hwarang gabut juga ya, mengurusi seekor tikus. Lagian Dungeonnya juga jelek." Namun tiba-tiba kepala Wu Jin dicengkeram oleh salah satu bawahan wanita itu, dan langsung dibanting ke tanah. Orang itu berkata, "Jangan ngebacot semaumu. Guild kami bukan guild yang bisa kau bacotin sesuka hati." Dan Wu Jin langsung menangkap tangan orang itu. Namun wanita itu langsung menendang Wu Jin, yang membuat dirinya terlempar ke tanah. Dan dia nampaknya akan ditendang lagi. Kepalanya pun diinjak. Wanita itu berkata, "Aku bakal kasih kau sepucuk nasihat. Kau tidak terlihat seperti ranker kelas F pada umumnya. Tapi, lebih baik kalau kau tidak memamerkan skill jelekmu itu. Terutama misalnya tindakanmu melibatkan guild Hwarang. Kalau kau mau berumur panjang, kau sebaiknya mendengarkan nasihatku." Dan mereka semua pun meninggalkan Wu Jin. Kemudian Wu Jin pun berkata, "Sudah lama semenjak aku diinjak-injak begini. Li Yunhe dan juga guild Hwarang." Kemudian Wu Jin pun pulang ke apartemen milik Jaimin. Dia pun menceritakan kejadian barusan.
Yang membuat Jaimin terkejut. Nampaknya Lionhe dan Hwarang itu cukup terkenal. Dia itu anggota dari ranker kelas A di negara ini. Guild Hwarang, bersama dengan KH dan Hammer, adalah satu dari 3 guild teratas yang mewakili negara Korea. Pengaruh mereka besar. Bahkan dalam ekonomi dan politik mereka pengaruhnya terbesar nomor 1. Kau melakukan apa sampai mendapat perhatian dari Guild Hwarang di Dungeon pertamamu? Kemudian Wujin pun menjawabnya. Aku tidak peduli apa yang aku lakukan. Yang jelas kalau tenagaku sudah kembali, aku akan menghabisi semua anggota Guild Hwarang. Namun Jaimin menertawakan hal tersebut, karena Wojin masih ranker kelas F. Kemudian Wujin pun berpikir, aku dirugikan. Meskipun aku naik level, meskipun aku duel 1 lawan 1 di luar Dungeon, ada batasan sebanyak apa aku bisa menggunakan skill Necromancerku. Karena aku juga membutuhkan mayat. Kemudian Wujin pun memberikan sebuah hadiah kepada Jaimin. Dia nampaknya memberikan sebuah parfum, dan dia juga mengembalikan uang yang dia pinjam. Dia juga mengembalikan melebihi jumlah yang dia pinjam sebelumnya. Jaimin pun menolaknya dan akan mengambil sesuai yang dia pinjam saja. Jaimin berpikir kalau dia tidak perlu, dan lagian Wujin juga selama ini telah membantunya. Namun Wujin juga memaksanya untuk mengambil semuanya, dan menganggap saja uang pinjaman dan aku akomodasi fee-nya pakai ini. Namun Jaimin berpikir, boleh saja sih, tapi apakah itu berarti dia akan terus tinggal di sini? Dan dia pun bertanya kepada Wojin, bukannya kau ketemu ibumu? Namun Wujin langsung membalasnya, karena rumah ibuku kecil, aku bakal tinggal di rumahmu sampai aku bisa membeli rumah. Kenapa? Tidak cukup? Kau masih perlu uang lebih kah? Namun Jaimin menyangkalnya. Ini bukan masalah uang. Dan Jaimin pun melihat kalau Wujin mempunyai HP model terbaru. Dia berniat untuk menyentuhnya. Namun Jaimin kembali berkata, ini HP yang bagus, tapi warnanya merah norak. Ini bahannya Bloodstone. Jadi ini benar-benar mahal. Sepertinya Wujin dapat duit banyak. Namun Wojin berkata kalau dia dapat dari hadiah sebuah acara. Dia bilang kalau itu adalah acara yang heboh. Padahal dia hanya memeras sales counter HP. Namun tiba-tiba Jaimin melihat saldo rekening dari Wujin. Dia berkata kalau nolnya banyak banget. Dan ternyata ada sebuah pemberitahuan. Kalau ada deposit yang masuk 40 juta dan saldonya 51 juta. Dan itu dari Sunggo. Wujin yang melihat hal tersebut terkejut. Padahal dia hanya meminta 4 juta. Dia malah mengirimkannya 40 juta. Kemudian diperlihatkan sebuah tempat ngopi. Di sana terdapat Wojin dan juga Sunggo. Dia nampaknya berjalan dengan sangat lesu dan tidak memiliki tenaga. Wujin meminta untuk menjelaskan hal ini. Apa? Kau menganggap aku pengemis? Aku bilang cuma kirimkan 4 yang terbesar. Aku jadi terlihat sama seperti orang-orang itu. Namun tiba-tiba Sunggo langsung berlutut dan meminta maaf. Aku pasti akan mengembalikan uang yang kupinjam. Kumohon berikan aku sedikit waktu. Nampaknya Sunggo masih belum paham. Kalau Wujin hanya meminta 4 juta, dia berpikir kalau Wujin meminta 4 miliar. Namun Wujin menyuruh dia untuk duduk di atas. Kalau dia tidak mau mati, dia berkata kepada Wujin, aku benar-benar minta maaf tapi, untuk saat ini aku tidak mungkin mendapatkan 4 miliar won. Tapi kalau kau berikan sedikit waktu aku akan cari cara. Wujin yang mendengarkan hal tersebut sangat terkejut dan bertanya-tanya, 4 miliar won? Tampaknya kau masih salah paham. Aku bilang ke dia kirimkan aku 4 juta won. Tapi ini 40 juta dan sekarang miliar. Ada kesalahpahaman di sini tapi sebaiknya aku menggunakannya. Wujin nampaknya sangat-sangat kejam ya guys. Dia pun berkata, berapa lama aku sebaiknya menunggu? Ini adalah kesempatan, pikir Wujin. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys. Biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.